Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhratul Munawwaroh, CGP Angkatan 3 kelas Jember 2.1. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Coaching adalah pendampingan sistem AMONG dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Tutwuri Handayani, di mana seorang coach atau guru memposisikan dirinya sebagai pendamping atau pembimbing peserta didik yang sebagai coachee, kemudian memberikan penguatan, dan intinya coaching di sini adalah kolaborasi antara coach dan coachee, di mana coach adalah guru sedangkan coachee adalah murid, untuk berpikir pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coachee ini akan melejit potensinya, karena coach ini tidak sekedar memberikan saran atau nasihat atau solusi, melainkan coach hanya sebagai fasilitator untuk meningkatkan performa coachee itu sendiri. Nah, beberapa yang bisa dilakukan dalam melaksanakan coaching, di antaranya seorang coach harus menguasai bagaimana teknis berkomunikasi yang memberdayakan. Yang memberdayakan adalah menghasilkan perubahan arti kehidupan dan dapat membentuk relasi, menciptakan kenyamanan, menghasilkan kreativitas dan kemerdekaan. Nah, untuk melakukan praktek coaching berbeda dengan konseling dan mentoring. Kalau coaching ini adalah seorang coach ini sekedar memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar coachee ini bisa menemukan ide atau gagasan-gagasannya atau solusi-solusi yang diinginkan sesuai dengan keyakinannya. Sehingga diharapkan coachee ini bisa menjadi seorang jiwa yang solutif, bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri, berbeda dengan mentoring. Kalau mentoring ini adalah seorang mentor ini menyampaikan pengalamannya kepada kliennya, pada muridnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan seorang guru ini diceritakan kepada murid, itu namanya mentoring. Berbeda dengan konseling. Konseling ini seorang konselor berusaha membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Nah, sedangkan coaching melejitkan potensi murid. Sistem AMONG atau Tutwuri Handayani yang diterapkan dalam pelaksanaan coaching ini titik tekannya adalah memposisikan murid atau coachee ini sebagai mitra belajar, mitra diskusi. Jadi saling mengenali kekuatan diri secara mendalam. Kemudian yang nomor 2 adalah emansipatif, di mana merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma yang mengikat mereka. Murid menemukan kekuatan kodrat, potensi dan kekuatannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada kasih dan persaudaraan, yaitu mengikuti atau mendampingi serta mendorong kekuatan kodrat murid secara holistik tanpa pamrih. Yang keempat, ruang perjumpaan pribadi, membangun rasa percaya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan kodrat murid. Nah, oleh karena itu, coaching di sini adalah mengaktifkan kerja otak murid untuk melakukan metakognisi dalam mengembangkan potensi-potensi diri murid. Nah, dalam praktek coaching ini ada model yang bisa dilakukan, yaitu model Tirta. T di sini adalah tujuan. Jadi tujuan dilaksanakan coaching ini apa? Itu harus disampaikan di awal pertemuan pada saat coaching antara coach dan coachee ketika bertemu, menyampaikan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Apa saja masalah yang dihadapi coachee, yang mana nanti didiskusikan, ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Sedangkan yang ketiga adalah rencana aksi. Setelah mengetahui identifikasi permasalahan yang dihadapi coachee, seorang coach ini
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada aksi yang akan dilakukan oleh coach, bukan memberi solusi ya, bukan memberi usul, tapi coach ini sekedar memberikan pertanyaan apa yang akan dilakukan, selain itu apa yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, setelah rencana aksi, lalu tanggung jawab atau komitmen. Apa rencana aksi yang sudah ditentukan oleh seorang coach, bagaimana rencana ini bisa terlaksana secara kontinu. Apa tanggung jawab seorang coach ini? Itu pun seorang coach tidak menyampaikan seperti ini loh, enggak, tapi coach ini yang menyampaikan ini yang akan saya lakukan, dan saya melibatkan orang lain, misalnya wali kelas, kalau ini permasalahan murid, wali kelas atau guru mata pelajaran ini, atau teman saya yang ingin mengingatkan komitmen saya agar bisa dilaksanakan pelaksanaan rencana aksi yang disampaikan oleh coach tadi. Sebagai pendidik yang membentuk profil pelajar Pancasila harus melakukan pembelajaran yang merdeka terhadap murid. Sebagaimana filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah sejatinya menuntun anak supaya menemukan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka tidak tertekan, mereka harus nyaman, bahagia dengan pembelajaran well-being. Jika itu bisa dilakukan oleh seorang pendidik, maka murid akan merasakan kemerdekaan dalam belajar. Ketika anak merasakan merdeka belajar, maka semua potensi anak tidak akan keluar. Anak tidak merasa tertekan, semua potensi akan keluar. Nah, bagaimana pembelajaran yang memerdekakan anak? Di antaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran di mana seorang guru ini memperhatikan kebutuhan murid, baik itu kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, profil belajar murid. Baik, semua satu kelas harus kita layani sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu dari segi kesiapan belajar, minat belajar, ataupun profil belajar murid. Nah, bagaimana menghadapi murid agar murid ini bisa terkontrol emosinya? Maka seorang guru harus menguasai bagaimana cara pembelajaran sosial emosional. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kegiatan inti, terlebih dahulu guru ini harus mengkondisikan murid agar mereka bisa fokus mengikuti pembelajaran. Nah, itu bisa kita terapkan dengan mindfulness, berbagai macam model mindfulness, ada stop, kemudian bisa diajak berdoa, bisa diajak bernyanyi. Intinya mindfulness di sini adalah mengondisikan suasana murid belajar agar bisa fokus. Seperti itu kaitan materi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Sehingga apa yang sudah kita lakukan tetap prinsipnya satu adalah memperhatikan kebutuhan murid dengan menerapkan pembelajaran yang merdeka belajar, pembelajaran yang well-being, menyenangkan, bahagia. Sehingga angan-angan kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.